Atlarınız şart olsun. Halil Paşa. Imperator Konstantinos mulai dihantui mimpi buruk sepanjang malam. Dalam mimpi itu, Konstantinopel sudah tidak ada penjagaan sehingga pasukan Sultan Mehmed leluasa untuk masuk. Bahkan di singgasananya sendiri, Sultan Mehmed telah duduk dan mencengkram mahkotanya. Dia menawarkan pertarungan jika Imperator Konstantinos menginginkan mahkotanya dikembalikan. Namun dalam pertarungan itu Imperator kalah dan harus merelakan posisinya. Namun kita kemudian diperlihatkan bagaimana ambisi Imperator Konstantinos, di mana dia selalu menggembar-gemborkan ingin mempertahankan kota, padahal ia ingin mempertahankan tahta. Sementara itu Sultan Mehmed mendesak bahwa kapal-kapal harus jadi malam ini, bukan besok. Alasannya dikarenakan pergerakan malam hari mereka tidak akan terlihat. Gempuran terhadap dinding Konstantinopel terus berlangsung dengan menggunakan meriam. Tentu hal itu menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Francisco mengeluh kepada Imperator, pasukan mereka berkurang banyak setelah relawan menarik diri. Di sisi lain, Ali B mulai gusar, terus dikurung. Dalam dirinya, ia merasa dilahirkan sebagai seorang pejuang dalam peperangan. Jadi wajar ia bercita-cita mati sebagai syuhada, bukan di pembaringan. Hanya saja Sultan Mehmed telah berpesan agar dia memulihkan diri terlebih dahulu. Francisco juga menyarankan kepada Imperator memusatkan seluruh pasukan ke benteng Theodosius. Di samping itu, pemberontakan dari dalam harus segera diselesaikan. Diperlihatkan pemberontakan ortodoks terhadap Latin terus berlanjut. Sementara itu, Demetrios terus meyakinkan Anna bahwa mereka akan lebih aman berlindung di bawah Sultan Mehmed. Mereka tidak perlu ragu karena bukan seorang pengkhianat dibandingkan dengan Imperator Konstantinos yang tidak berjuang untuk Roma melainkan untuk tahtanya. Notaras juga mendesak Imperator untuk segera mengusir orang-orang Katolik karena pertempuran di dalam sudah cukup untuk menghancurkan kota ini. Sultan Mehmed mengatakan kepada Anna bahwa ia mengapresiasi jasa Notaras. Dia dan suaminya akan dilindungi di Edirne dan akan diberikan rumah di sana. Hal itu membuat Demetrios semakin berhutang budi sehingga membocorkan sesuatu kepada Sultan Mehmed, di mana ada saluran air besar di dekat gerbang Kalagros. Hal itu memungkinkan banyak pasukan bisa memasuki lewat sana. Sementara itu, sesuai instruksi Sultan, kapal-kapal yang sudah dibuat akan dipasang meriam. Hal itu memungkinkan mereka bisa menyerang sebelum para pasukan turun. Kembali ke pengepungan, meriam-meriam kembali ditembakkan untuk memberikan efek kejut pada satu titik. Saruja dan Ishak Pasha yang bertanggung jawab atas serangan ini diledek oleh Candarli. Bahwasanya meriam-meriam kecil itu tidak akan memberikan efek apapun kecuali yang dinyalakan meriam Shahi. Sementara itu, Francisco mempertanyakan andil Orhan dalam mempertahankan kota. Padahal Orhan berdalih jika selama ini ia telah banyak belajar dari orang Cina. Gerakan pemberontakan yang dimotori Gennadius terus berlangsung. Para pimpinan gereja ia kumpulkan untuk merencanakan perlawanan terhadap kaum Katolik sekaligus membalas kematian Demetrios. Tapi semua itu tiba-tiba berubah ketika Notaras datang. Di sisi lain, Algojo yang ditugaskan Notaras mengeksekusi Demetrios diburu orang-orang gereja. Beruntung ia diselamatkan oleh Koko, Aju, dan Francisco. Hanya saja belakangan pertolongan ini tidak gratis. Algojo itu diminta mengatakan yang sebenarnya. Notaras akhirnya menceritakan kepada Gennadius bahwa Demetrios ia selamatkan dan dia masih hidup. Jelas pendeta itu terkejut, namun ia justru curiga bahwa Notaras sedang mempersiapkan menantunya untuk menaiki tahta. Ketika dipanggil Sultan Mehmed, Satilmis buru-buru datang hingga tidak sempat membersihkan diri. Lumpur-lumpur sisa galian diprotes oleh Ishak Pasha. Tapi Sultan Mehmed memanggil para bawahannya karena sesuatu yang mendesak. Dia ingin pengepungan segera dilakukan lagi, meliputi darat, laut maupun udara. Nah, berbekal informasi dari Demetrios, mereka memiliki peluang melewati saluran air. Francisco mengecek salah satu dinding yang terus digempur. Jika hanya mengandalkan penjagaan model sekarang, mereka akan runtuh. Maka dari itu, penjaga di gerbang Kalagros rencananya akan ditarik.
Sultan Mehmed mulai memaparkan bagaimana memasuki kota melalui pintu air. Dari desanya yang besar namun tergenang air. Satilmis nyeletuk bahwa orang yang melewatinya akan tenggelam, padahal dia yang akan ditugaskan. Sehingga dia juga yang harus mencari solusinya sendiri. Meskipun begitu, Sultan Mehmed mempersiapkan hadiah yang cukup besar untuknya jika berhasil. Satilmis kemudian meminta dibangunkan rumah yang besar 2 lantai di desa. Setelah mendapatkan penjelasan dari Notaras, Gennadius berubah arah. Dia meminta seluruh gereja bersatu, membantu untuk menyelamatkan kota. Tentu Maria merasa heran kenapa gurunya tiba-tiba berubah. Upayanya memprovokasi dan menimbulkan gejolak di dalam ternyata gagal. Para hatun di harem turun menemui rakyat untuk memberikan kompensasi kepada para janda korban perang. Tapi salah satu janda yang memiliki banyak anak ternyata menolak tunjangan dari negara. Alasannya ia sudah sangat senang suaminya syuhada dan tidak mau mengharapkan bantuan termasuk dari negara. Dia bahkan mendukung penuh pengepungan, namun jika itu berhasil baru ia akan menuntut. Satilmis menjadikan saltuk kelinci percobaan berapa lama ia bisa berendam di dalam air. Meskipun itu sangat konyol, namun itu sangat logis karena ia butuh orang-orang yang kuat dalam pernapasan. Sementara itu di sisi lain, para pekerja pembuat kapal kelelahan. Zahanos dan Bayindirbe merasa ini tidak boleh terjadi karena malam ini semua target harus selesai. Muncullah sosok ulama Mulan Gulani untuk memberikan dorongan semangat bahwa melakukan aktivitas apapun harus ada dorongan iman. Maka dengan itu, maka orientasi mereka bukanlah materi lagi, melainkan ridho dari Allah. Lagi pula saat ini penaklukan sudah di depan mata. Dan sabda Nabi telah mengatakan bahwa Konstantinopel hanya bisa ditaklukkan oleh sebaik-baik pasukan dan sebaik-baik umat. Notaras mendesak imperator untuk lebih mementingkan umatnya. Tiba-tiba tamu lain datang, yaitu Francesco dan Koko. Kembali ke Satilmis, ia mulai mencontohkan dengan menggunakan alat bagaimana bisa bertahan di air dengan lama. Kali ini Saltuk tidak percaya, tapi Satilmis lebih cerdik. Dia menggunakan pendekatan perasaan bahwa di dalam sana ada Fatma Hatun. Di hadapan imperator, Koko mempersilahkan Notaras untuk terus menekan orang Katolik. Tapi ia bisa memastikan bisa menutup mulut Notaras dengan menghadirkan Algojo suruhannya. Dia pun mengakui jika disuruh Notaras menyelamatkan Demetrios. Sementara itu, Zahanos dan Bahadir percaya bahwa malam ini semua kapal sudah siap. Jadi sekarang tinggal memikirkan bagaimana mengangkut kapal-kapal itu ke laut sebelum fajar. Imperator Konstantinos sangat murka mendengar dikhianati oleh Algojo yang membiarkan saudaranya masih hidup. Sekarang terungkap pengkhianat menyelamatkan pengkhianat. Notaras tidak termaafkan karena ia dianggap akan menaikkan tahta menantunya. Candarli, Balibe, dan Kurjudohan dipercaya untuk menjaga gerbang Kalagros, di mana di dalamnya Satilmis dan pasukannya sedang berusaha untuk membuka gerbang. Tentu itu bukanlah hal yang mudah karena mereka harus melewati pintu air dengan melewati genangan air juga. Candarli dan yang lainnya mengajak bersumpah setia bahwa jika gerbang itu terbuka, maka mereka akan berjuang sampai mati, sampai merebut Konstantinopel. Di sisi lain, Platon melarang imperator untuk membunuh Notaras sekarang. Sebab jika itu terjadi, maka pemberontakan akan semakin besar. Bahkan mereka tidak akan bisa menghadapi Sultan Mehmed. Solusinya, Imperator Konstantinos akan merampas seluruh harta Notaras untuk keperluan perang. Sedangkan dia sendiri akan dikurung di suatu tempat hingga batas waktu ditentukan. Di luar, meriam-meriam kecil terus menggebur dinding. Isyak Pasha bertanya kepada Saruca kapan Meriam Shahi ditembakkan. Saruca lantas memintanya untuk sabar karena belum ada perintah dari Sultan Mehmed. Di pihak Vatikan belum menentukan apakah akan membantu Konstantinos. Para paus benar-benar dilema karena Konstantinos sudah mengirim utusan untuk memohon bantuan. Sementara satu-satunya alasan yang membuat mereka berubah pikiran hanyalah Hagia Sophia. Ketika malam tiba, Bahadir B melapor kepada Sultan Mehmed bahwa persiapan pengangkutan kapal telah siap. Sultan sangat antusias dan mengajak rakyatnya untuk mencetak sejarah baru. Jika dari atas, mereka telah menembakkan meriam. Jika dari bawah, mereka telah menembus lorong dan juga pintu air.
Kini giliran mereka menggunakan kapal dari darat diterjunkan ke air menembus Tanduk Emas. Diperlihatkan pihak Galata sebenarnya menyaksikan rencana Sultan Mehmed ini. Tapi karena telah membuat kesepakatan, mereka sengaja diam dan mengharapkan Sultan Mehmed memenangkan pertempuran. Dengan begitu umat Kristen akan damai. Lagi-lagi adegan lucu tersaji di mana Satilmis bukannya memberikan contoh, justru memerintahkan Saltuk mencoba menyelam air terlebih dahulu. Sementara itu Notaras kini dicap sebagai pengkhianat, jabatannya dicopot. Platan hanya bisa mengejek bahwa ia terlalu ambisius. Namun jika kita telaah, keduanya sama-sama terpojok. Karena di luar, pasukan Sultan Mehmed sudah berhasil mengepung dari segala sisi. Kapal pertama mulai ditarik untuk dibawa ke lautan di bawah komando Bahadir B. Tapi tampak sekali mereka semua kesulitan meskipun minyak-minyak telah dioleskan. Dari beberapa permulaan, kapal sulit bergerak. Baru setelah Bahadir B ikut menarik, perlahan-lahan kapal itu mulai maju. Saat itulah Sultan Mehmed mulai yakin bahwa rencananya ini tidak mustahil. Berpindah ke Ishak Pasha, ia benar-benar tidak sabar untuk menembakkan Meriam Syahi. Saruca yang sebenarnya mendapatkan mandat penuh dari Sultan akhirnya menembakkannya. Alhasil malam itu pihak Konstantinopel benar-benar tidak bisa tidur. Sedangkan Francisco dan Orhan terlalu berharap akan bantuan Paus dan Hungaria. Di saat yang sama, Satilmis dan yang lainnya berhasil melalui tahap pertama. Menurut informasi, disitulah mulai adanya penjaga. Mereka tidak mau bertindak gegabah. Sementara itu, kapal-kapal yang mulai ditarik dengan kekuatan iman, sehingga mereka begitu bersemangat. Di sisi lain, Candarli dan yang lainnya juga sedang menunggu pintu gerbang Kalagros dibuka. Baru setengah jalan penarikan kapal terjadi masalah. Salah satu tali pancang putus, sehingga arah kapal tidak beraturan. Akibatnya, banyak penari yang terjatuh sehingga laju kapal tidak terkendali. Mirisnya, peristiwa tergelincirnya kapal ini memakan korban. Melihat itu, Sultan Mehmed tidak tinggal diam. Ia ikut andil untuk menarik kapal tersebut. Sementara itu, Satilmis dan yang lainnya kebingungan untuk melintasi area mana yang aman untuk dilewati. Kembali ke Sultan Mehmed, semua sedang berusaha untuk mengembalikan kapal ke lintasan. Dengan tekad dan kerja keras, setelah beberapa lama akhirnya mereka berhasil. Tentu semua juga merasa lega dan merasa bersyukur. Saltuk tidak bisa menghindari untuk menghabisi penjaga. Satilmis menjadi khawatir itu akan memancing para penjaga yang lain. Sultan Mehmed membuktikan kepada Zahanos bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika mereka mau berusaha. Tapi Zahanos kemudian mempertanyakan bagaimana dengan kedatangan Vatikan. Sultan Mehmed menjawabnya dengan santai, mereka akan menghadapi. Namun belakangan diam-diam Sultan Mehmed sudah mengutus Sehabedin Pasha untuk menemui Paus. Tujuannya untuk memperingatkan agar mereka tidak ikut campur membantu Imperator Konstantinos. Dan jika itu tetap terjadi, maka mereka harus menanggung akibatnya. Saltuk mengatakan kepada Satilmis apa yang ia lakukan sudah terlanjur. Apapun resiko dan apa yang akan terjadi, mereka harus menanggungnya. Satilmis tetap khawatir apa yang diperintahkan Sultan tidak seperti ini. Kedua sahabat yang biasanya bercanda kini sangat serius, mereka takut mati. Sehabedin Pasha memberitahu Paus bahwa penaklukan tidak bisa dihindari, tidak ada yang boleh menghalangi termasuk mereka. Masalah menang atau kalah itu tidak mengurangi kekuasaan Sultan Mehmed. Kembali ke pengepungan, semua sudah siap di antara semua gerbang. Namun yang paling dinantikan adalah serangan laut, udara, dan darat akan terjadi bersamaan, menunggu gerbang Kalagros terbuka. Saat ini Sultan Mehmed memastikan kapal-kapal bisa terjun ke laut dan melewati Tanduk Emas. Dia benar-benar yakin ketika Imperator Konstantinos bangun di pagi hari, maka sejarah akan berubah. Saat ini belum ada kabar dari orang-orang yang menyusup ke pintu air. Tapi Ishak Pasha memerintahkan untuk menembakkan meriam, termasuk Meriam Syahi. Nah, bebarengan dengan itu diperlihatkan bagaimana gerbang Kalagros tiba-tiba terbuka sedikit demi sedikit. Hanya saja kita dibuat penasaran siapa yang sebenarnya membuka gerbang itu. Sementara itu, Sultan Mehmed dengan tekad kuat akan memulai pengepungan lagi dengan serangan besar.
Bahkan kapal-kapal yang dibekali meriam mulai diperintahkan untuk menembak. Nah, apakah serangan kali ini gagal atau berhasil? Tonton kelanjutannya di episode mendatang.